Di sini nama Miss adalah Miss Tina yang akan jadi MC hari ini dan juga ada rekan Miss mungkin. Silahkan Mister. Ya, halo semua, Kidus. Kenalin ya, ini aku Mr. Enrico. Nah, di sini kita akan ngapain sih, Miss Tina? Oh, kita hari ini akan ngikutin workshop soal pixel pad dan ada info juga terkait competition-nya. Ya nggak, Mister? Iya, betul banget, Miss Tina. Oke, tapi sebelum itu supaya kita mudah ya, Kidos, nanti kan ada sesi di breakout room di mana akan ada hands-on activity. Jadi Kidos, Miss minta tolong dulu bisa di rename dulu ya namanya, pakai full name, terus bisa di strip grade-nya. Miss akan contohin mungkin pakai namanya Miss di sini. Jadi di sini Miss Tina, terus Miss di kelas SMP. Nah, kayak gini. Bisa diikutin di sini. Miss ada rename. Miss kasih waktu buat Kidos bisa rename sebentar ya. Oke. Ayo yang belum rename, di-rename dulu nih. Nah, oke nih, udah banyak yang rename. Ada Alarik 4 SD. Alia 5 SD. Wah, banyak yang masih SD nih di sini. Ayo yang lain, Miss tunggu. Nah, betul. Bisa contoh Mr. Enrico tuh, Mr. Enrico SMA gitu. Oh, suara Miss apa kurang jelas? Oke, yang lainnya ditunggu dulu ya, di rename supaya nanti lebih mudah nih saat hands-on activity-nya. Oke, semuanya udah rename? Ayo, yang udah rename bisa kasih respon ke Miss? Atau bingung? Oh, udah. Ya, mungkin Oke, boleh di-chat mantap. aja ya. Yang responnya pada gini nih, bentar nih, Oh acuk-acuk. iya, langsung pada reaction ya. Iya, boleh, reaction boleh. Di kolom chat juga boleh ya, Kidus-Kidus ya. Oke, udah banyak yang udah ya. Yang lainnya yang belum kita tunggu. Oke, terus, nah selanjutnya Miss akan, oke, udah, oke, Miss percaya kalau kalian semua udah rename. Oke, nah selanjutnya akan ada penjelasan agenda kita hari ini. Nah, Fidos pasti penasaran kan hari ini kita mau ngapain aja nih? Pasti kepo ya. Nah, di sini akan ada penjelasan agenda hari ini. Nah, mungkin nanti Mr. Enrico nih yang bakal jelasin ya, supaya lebih jelas. Iya, Bisa betul di banget. next. Iya, boleh di next. Oke, jadi Kidus-Kidus, hari ini kita ada 6 sesi ya. Nah, yang pertama itu kita akan mendengarkan sedikit penjelasan mengenai apa sih itu kode Kido. Nah, kode Kido itu ada di mana saja, terus ada materi apa saja, dan ada level grade kurikulum yang apa saja, dan masih banyak lagi semua tentang kode Kido. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang Pixelpad. Nah, mungkin banyak ada kode Kido-Kido di sini yang masih bingung ya, Pixelpad itu apa, platformnya seperti apa. Nah, tenang aja Kido-Kido. Nanti kita di sini akan membahas Pixelpad itu apa dan juga nanti ada sedikit project demo juga ya di poin keempat ya. Nah, jadi itu sudah sekalian kita membahas layout dari Pixelpad dan juga project-project yang bisa dibuat melalui Pixelpad. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang kompetisinya ya. Jadi akan dibahas lengkap kompetisi-kompetisinya dengan apa yang diperlukan oleh Kidos-Kidos dan nanti hadiahnya apa, ya benefitnya apa, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian untuk penutupannya, kita ada hands-on challenge. Jadi Kidos-Kidos, tenang aja, yang misalkan belum pernah pegang Pixelpad, kita akan bantu pelan-pelan untuk ngikutin tutorialnya terlebih dahulu ya. Nah, nanti akan dibagi di breakout room. Jadi, untuk Kidos-Kidos yang belum rename namanya, jangan lupa di-rename dulu ya. Ini Mr. Riyad masih ada yang belum rename namanya, belum pakai grade nih. Iya, jadi jangan lupa dikasih grade kalian ya. Kalian itu SD kelas berapa atau mungkin SMP atau SMA. Oke, kemudian yang terakhir kita akan ada sesi Q&A. Jadi untuk Kidos-Kidos yang ingin bertanya tentang seputar kompetisi, kode Kido, atau Pixelpad, itu boleh banget di sesi Q&A nanti ya.
Oke, kalau begitu kita mungkin langsung masuk aja ya, Miss Tina ya, ke bagian kode Kido Overview. Ya, Nah, untuk kode betul. Kido Overview itu akan dibawakan oleh Miss Mel selaku founder dari kode Kido. Untuk Miss Mel, waktu dan tempat dipersilakan. Hi everyone. So this is Miss Melanie from joining you from California, USA. I think most of you probably know me already. Soalnya biasanya Miss selalu join kalau ada Kode Kido webinar atau workshop. Hari ini Miss very excited karena hari ini kita akan membahas itu tadi ya tentang Pixel Pad. Itu platform terbaru yang kita bawa untuk semua murid Kode Kido dan juga non-murid, karena kita akan mengadakan event yang spesial banget nih nanti bulan Agustus berupa kompetisinya. Jadi itu nanti akan dijelaskan oleh tim Kode Kido. Ini Miss akan ambil waktu sedikit karena sebagian Miss lihat belum murid Kode Kido, jadi Miss mau jelaskan sedikit tentang Kode Kido itu apa, kalau yang belum tahu ya. Jadi ini adalah coding school yang headquarter-nya ada di Silicon Valley, karena Miss base-nya di sini, di kota namanya Palo Alto. Tapi tentunya di Jakarta kita juga punya tim dan kita punya banyak sekali lokasi di seluruh Indonesia. Kalau kalian lihat nanti di website, ada sekitar 25 lokasi yang sebagian masih dilakukan secara online karena pandemi, tapi nanti dalam beberapa bulan ke depan kita akan membuka semua center-center tersebut. Jadi, I am so excited to welcome all of you back. Nah, Kode Kido sendiri ada program untuk berbagai level, mulai dari anak TK, untuk kinder coding, sampai anak SMA. Kita ada kurikulum untuk semua level tersebut. Bisa dilihat di website kodekido.com atau semua informasi tentang event-event, kegiatan yang menarik, itu kita selalu post di sosmed @kodekido. So you can check it out. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, gitu. Next slide boleh, itu video kita skip dulu saja nggak apa-apa. Nah ini sekilas tentang apa sih benefit joining Kode Kido gitu ya, terutama dibandingkan dengan kelas coding di tempat-tempat lain gitu. Nah ya yang pertama sih tentunya memang kita fokus untuk anak-anak nih, bukan kelas orang dewasa, memang kita fokus kelas kurikulum kita untuk TK, SD, dan SMP. Kemudian dalam membuat project ada kegiatan yang untuk individual dan ada kegiatan yang untuk grup. Kemudian ada juga di dalam kurikulum kita ini sangat lengkap gitu. Jadi nanti kalian bisa belajar berbagai bahasa pemrograman, bukan cuma satu saja, bukan cuma Scratch doang gitu, atau website development cuma hanya itu saja, enggak. Tapi kalau kalian ikut terus, contohnya banyak sekali murid-murid Kode Kido yang sudah ikut kelas sejak kita buka pertama kali di Indonesia tahun 2016. Nah, bisa dihitung tuh 2016 sampai 2022, berarti udah berapa tahun ya, udah cukup lama. Mereka masih tetap ikut karena materi Kode Kido kurikulumnya memang sangat dan banyak dan bervariasi. Oke, so dan kemudian yang terakhir yang Miss mau highlight di sini ada periodic milestone dan sertifikat. Jadi setiap kalian udah selesai satu topik, di situ akan ada semacam membuat project dan assessment, dan kalian bisa dapat sertifikat yang nanti bisa ditunjukkan juga ke orang tua gitu, dari ada message from the teacher gitu tentang how good you did all of the class and how good you did all of the content. Jadi bukti juga gitu, bisa untuk ditunjukkan ke orang tua dan ke sekolah. Okay, next one. Yeah, so this is an example that I mentioned to you. Miss just saw in the chat some kids say you're not very good in bahasa, so it's okay. So I'm gonna say mix ya. Ngomongnya ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nggak apa-apa karena slide-nya juga bahasa Inggris, jadi kalian bisa ikutin. So this is some of the area that we cover in our curriculum. Kalau kalian ingin belajar
misalnya Minecraft kan sangat populer, tapi bukan cuma main saja loh ya, bukan cuma bermain-main di Minecraft, tapi di sini kita juga belajar sama seperti di Roblox, membuat game di dalam Roblox itu sendiri. Kemudian tentunya yang belakangan ini sangat topik yang sangat menarik, AI dan machine learning, right? Everybody talk about AI. Di sini, especially di US, di mana banyak sekali high-tech company yang research ke situ. Nah, mereka juga ingin nih anak-anak dari kecil sudah belajar tentang AI supaya nanti semakin besar kalian semakin pintar gitu ya, semakin tahu bagaimana cara menggunakan AI, bagaimana cara menggunakan teknologi itu gitu untuk membantu kita, jangan sampai membuat AI yang nanti jadi dampaknya negatif ya. But we want to create AI that can help us, right? So that's just some example of topic. And you guys can also choose several type of class. Kalau misalnya yang setiap minggu ada waktu luang, bisa ikut regular class, setiap minggu kita ada pertemuan. Kalau misalnya yang cuman ada waktu pas holiday program nih, ini kan kalian lagi liburan ya, atau akan liburan. Nah, selama waktu liburan itu kesempatan yang bagus juga tuh untuk ikut holiday program, karena kalau holiday program waktunya singkat gitu, 1 minggu sudah selesai, 1 minggu sudah selesai, dan kalian bisa pilih topik yang cocok. Dan jangan lupa kalau misalnya di sekolah kalian juga ada kegiatan ekstrakurikuler, tapi belum ada coding, nah itu bisa tuh kalian bilang ke ibu gurunya atau bapak gurunya, Mister, kita pengen dong ambil pelajaran coding di sekolah gitu. Nah itu nanti kita bisa juga kerjasama dengan sekolah. Nanti guru Kode Kido akan datang ke sekolah kalian gitu. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh lagi pergi kemana lagi, bisa ambil coding di sekolah juga seperti itu. Okay, so next one. Okay, can we play the first video? It's very short video. And share the sound. But hopefully, that's why we really want you to have fun. Not just fun, but also have learn something new. Some of you already learned coding before. Some of you really new and doesn't even know like what is coding. I just want to try it. So that's good because this is open for everyone. Ini salah satu event yang waktu itu kita adakan secara in person ya, karena waktu itu ini sebelum pandemi. Dan kelas Kode Kido sebetulnya juga ada juga yang in person pada waktu itu. Cuman sekarang memang sebagian masih online, tapi tadi seperti Miss bilang, kita akan balik ke offline juga segera gitu ya. So, karena lebih fun ya untuk kegiatan ini yang secara ketemu langsung gitu dengan teman-teman dari berbagai lokasi. Untuk yang sekarang, Pixelpad ini kita akan lakukan secara online dulu, tapi nanti kita lihat situasinya bagaimana untuk di final, apakah nanti bisa in person atau kombinasi, dan bagaimana nanti kita umumkan. Oke? Next one. Okay, so the second slide, this is I just want to show you some example. Kalau kalian ikut Kode Kido atau ikut event-event, ini banyak sekali kita mengadakan event yang internasional. Jadi kalian akan ikut kompetisi tidak cuma dengan anak-anak Indonesia, tapi juga dengan negara-negara lain. Boleh dimainkan videonya sedikit saja, kira-kira 30 detik. Ini salah satu contoh presentasi dari murid Kode Kido yang ikut Hello, my name is Bagas. My theme of my project is how to beat the pandemic with AI, and my project title is X-ray. Project description.
The AI project that I was created is implemented using of artificial intelligence to detect X-ray photos of some people to find out if the person is healthy or suffering from disease such as cancer, lung cancer, or exposed to the coronavirus. The explanation of my project. Lately, there are many diseases that attack the human respiratory system, especially the lungs, and causes death. This project I created aims to help the doctors or medics in reading X-ray photos of Mister, bisa di fast forward sedikit, mau patient tunjukkan pada waktu dia demo projectnya. by using AI. Nah, ya ini salah satu contoh saja ya. So that's why I want Okay. you to get encouraged. Ini Bagas, I think he is also from SD. And So, I use some If for motion this block pixel cut competition, for later on you have to present your project in a block video, to make something it like this. So you randomly. have to say This what is is the purpose of the square project, and then you have to show the demo of how the program works, something like that. Here So, is this is my just an project. example. I will run the program. And this one he's using something like Scratch, but it's called PictoBlocks. And the AI can detect some picture, My whether face it has some Let me disease or check. not. Okay, thank you, Mister. Udah bisa di stop. Yeah, so that's just one example, and of course, depending on what kind of project that you are going to make, what kind of game, you will have a different type of presentation. Okay, next one. Oh yeah, so this is what I want to share to you earlier. Ini kota-kota yang ada Kode Kido Center, di mana kalian bisa datang ke lokasi, kemudian kalau nanti sudah buka untuk in person bisa kelasnya di situ. Nah, tapi kalau selama belum, dan kalau misalnya kalian memang rumahnya jauh dari kota-kota ini, ya kelas online akan tetap terus berjalan. Jadi nggak masalah, asalkan kalian memang senang belajar coding, bisa join dari mana saja ya. Okay. Okay, so that's my turn. I give it back to the host. Oke, thank you Miss Mel for the presentation. Nah, oke Kiddos, jadi tadi ya penjelasan terkait kode Kido. Nah, bagi Kiddos, if you want to join our coding class, nah kalian bisa cek di Instagram kita, Kode Kido, atau di website Kode Kido. Atau kita juga lagi buka holiday program, jadi bagi kiddos yang tertarik bisa dicek juga tuh holiday program kita, ada beberapa topik juga nih yang bisa kalian ikuti. Oke, next kita akan langsung ke main topik yaitu What is Pixel Pet. Nah, di sini akan dibawakan oleh Mr. Steve. Oke, halo Mr. Steve. Halo Miss Agustina. Oke, silakan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Miss Melanie telah membahas Kode Kido overview. Okay, so good morning everyone. Good morning kiddos. Good morning parents. It's nice to meet you for today. And today Mr. will explain about Pixel Pet. And Mr. will mostly explain in English. Okay, so let's get started. So Pixel Pet is a website in which you can make your own game just like Scratch. But unlike Scratch, Pixel Pet is using a text-based coding. So it's not using a block like Scratch. Jadi you are going to write the code from your keyboard into the screen. And the language that Pixel Pet is using is a Python language. Maybe some of you already hear about it, yeah? The Python language. Okay, and Pixel Pet was developed by a guy from Canada and is already used in Canadian and American school. Okay, as you can see from the picture, there is Scratch up there in the right, yeah, and below is the
Python, which is Pixelpad. And that's the platformer game from the picture below. Yeah. Okay, maybe we can go to the next one. Yeah. Okay, so this is what basically the Pixelpad is all about. Yeah, the screenshot from the website. So as you can see, the middle one is the code, the Python code, and the right one is our project in which we can move the character using WASD, just like many other games. Yeah, maybe some of you are already familiar. Yeah. Okay, so we can go next, Miss. Okay, so Mr. will show you a little bit about some of the project in the Pixelpad. Can go next, Miss. Okay, so this one is, we have four. Yeah, we have a platformer game, a puzzle game, a story platformer, and a music. Maybe I can share my screen. So this one can stop. Okay, good. So Mr. will share my screen aja ya. Okay. Okay, so the first one is a platformer game. Okay, can everyone already see? Okay. Okay, so this one is a platformer game. Mr. will go to the practice aja ya. And this one, learn how to play, press left, spacebar. So this one is similar like Scratch, yeah, basically, yeah. You make a platformer in Scratch. So this one, we can move our character, we can make our character jump, we can make our character shoots the shurikens, and then if the shuriken hit the bird, it will fall down. Yeah. Because this is only a practice, if you touch the bird, our health should decrease, but this one is only practice, so it's all right. Okay, so this is the first project demo of the Pixelpad, which is a platformer game. And if you want to see the code, you can go to the See Inside. And we can see some of the code. Yeah, as you can see, like this, the code. This is the boss, this is the play, and this is the code. Yeah, very complex. Yeah, but don't worry, you are going to learn about it in the breakout room later. Yeah, everyone. Yeah. Okay, and this is like the image. Yeah. Yeah, like this, yeah, crystal, and so you can put image, and you can also put the sound, yeah, on the left. Okay, so maybe the platformer is done, so we can move to the next one. Okay, so the next one is a puzzle one, it's a 8-bit blocky. I will try to do number one, yeah, level one. If you guys are familiar with Scratch, I think you know how to play this one. Yeah, so we just use a drag and drop, yeah, basically, yeah. So we can try to get to the star, and we can also try to get to this one, smaller squirrel, yeah. Okay, so we can try to move right 4 times, and then after that, we can click our play. Okay, so congratulations, you have completed the level, and I also got the star. Yeah, so the star is optional. Yeah, but it's better if you can also get it. Yeah. Okay, so this is the puzzle one. Yeah, 8-bit blocky, and we can go to the third one, which is crumbs. This one have a story. Yeah, but Mr. will just skip the story aja ya. Okay, so this one is another platformer game. This one is more complex, yeah. You have to shoot bread, and you also need to collect cake, and you also need to shoot the monster, yeah. Okay, this one is only the example. Okay. So this one is the third one. Maybe Mr. can go to the last one, yeah. Okay, so the last one is a piano, yeah. So this one is a very simple project. If you click your number in the keyboard, it will produce a sound. Like that, yeah. And in the notes, in the description, we can actually play something, yeah.
For example, we just choose the one that's easy aja ya. Despacito. Ya, jadi like that ya, everyone ya. Okay, and like always, you can always see inside. This one is very simple ya, from the previous one. As you can see, the code is not very many, and this one is the only one image, and this one is the code ya, self piano, and this one is the loop. Okay, don't worry, you all are going to learn about all of this in the breakout room later ya. Okay. So I think that's all for the project demo, and later you can also learn from the Pixelpad website about the tutorial which we will do in the breakout room later. Okay, maybe I can stop my screen share and I will give back the presentation back to the Mr. Enrico and Miss Agustina. And thank you very much, everyone. Oke, thank you Mr. Steve. Oke, Kiddos. Jadi tadi ya penjelasan terkait Pixelpad dan juga udah lihat demonya ya tadi semuanya. Kira-kira kalian tertarik nggak nih buat main Pixelpad? Wah, pasti pada tertarik ya. Miss, maaf, Eva terlambat. Oh ya, it's okay, nggak apa-apa. Oke, mungkin selanjutnya kita akan langsung ke penjelasan terkait game jam. Nah, di sini akan dibawakan oleh Mr. Enrico nih. Silahkan, Mr. Oke, nah Kiddos, kita bahas about game jam dulu yuk. Nah, jadi kita itu akan game making competition using Python on Pixelpad platform. Ya, seperti yang Mr. Steve tadi sudah explain ya about Pixelpad. Dan di sini we've divided the group categories into 3. It's SD Advanced for grade 4 until 6, SMP, and SMA. Okay, and then we're going to learn coding with Python while also showing your creativity in making game. Ya, jadi intinya kita di sini akan menggunakan Pixelpad untuk membuat sebuah game ya, kiddos-kiddos. Nah, di sini apa yang akan dipelajari? Ya, of course, coding in Python, time management, and idea brainstorming. Okay, kemudian we have some key dates of the competition and the registration. And for the registration is open from now until 17 Juli. Until 17 Juli. And then the workshop is today. Yeah, today is the workshop. And also Pixelpad holiday program will be held from Juni until Juli. Ya, oke. Jadi untuk kiddos-kiddos yang belum mungkin daftar holiday program, bisa mendaftar holiday program ya, masih dibuka juga. Nah, untuk holiday program ini ada benefitnya juga ya, Miss Tina ya. Iya, kalau misalkan kiddos-kiddos ikut holiday program yang Pixelpad, itu kiddos-kiddos bisa mengikuti competition Pixelpad with no fee. Jadi benar-benar free ya ikutnya kalau kiddos-kiddos mengikuti holiday program Pixelpad. Oke. Nah, kemudian for deadline game submission-nya is closed on 14 August and the final game jam presentation and showcase itu akan ada di 28 August. Oke. Ya, itu seputar untuk game jam-nya ya, kiddos-kiddos. Nah, kemudian kayaknya kita harus membahas temanya juga ya, Miss Tina ya. Iya, mungkin kiddos-kiddos sudah wondering nih, temanya apa gitu ya. Nah, kalau gitu apa nih Miss Tina nih temanya? Penasaran kita. Oke, mungkin bisa di next, Miss. Nah, oke. Jadi apa nih kiddos kira-kira tema untuk game jam? Tadi kayaknya bisa lihat udah banyak nih yang pengen main ya. Oke, jadi kita langsung next aja. Jadi tema untuk game jam adalah nih kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi bagi kiddos yang nanti tertarik untuk ikut competition-nya, nah kalian bisa bikin project dengan tema kemerdekaan Indonesia, apapun itu ya. Atau mungkin Mr. Enrico ada contohnya, Mr. Apa nih, Mr? Mungkin kayak game permainan-permainan yang bisa dimainin waktu 17-an ya, Mister? Iya, apa ya? Oh, mungkin bisa buat platformer games dengan balap karung ya istilahnya ya. Mungkin seperti itu kali ya, Miss Tina ya.
Nah, iya, jadi cukup challenging ya bagi kiddos yang tertarik, nanti bisa langsung ikut aja. Nanti kita juga akan share untuk link registrasinya. Jadi bagi kalian yang tertarik bisa coba nih dikasih lihat dulu ke mom atau dadnya ya. Oke, untuk temanya sudah, mungkin bisa di next. Nah, oke. Nah, di sini selanjutnya apa nih yang kiddos butuhin kalau misalnya kalian ikut kompetisi game jam? Nah, pertama pastinya internet. Jadi kalian tuh harus memiliki internet yang stabil ya, karena ini ikut kompetisi nih. Jadi biar kalian bisa lancar ikut kompetisinya. Oke, terus web browser. Nah, di sini kita kasih kiddos supaya lebih pakainya itu Google Chrome ya, karena nanti Pixelpad-nya itu akan menggunakan email juga. Oke, terus selanjutnya itu Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini akan digunakan buat kiddos yang nanti lolos kompetisinya. Jadi nanti akan ada Zoom bagi peserta yang lolos kompetisi. Nah, terus recording device itu supaya kalian bisa record gimana nanti proyek kalian itu berjalan. Seperti yang tadi udah dicontohin sama Miss Mel ya, udah ditampilin. Kalau misalnya kiddos itu ada yang bikin video presentation. Nah, terus yang paling penting adalah your idea and passion. Jadi kalian harus memiliki ide dulu nih, dan juga kalian harus semangat dulu buat ikut kompetisi ini. Mungkin Mr. Enrico ada yang mau ditambah, Mr.? Mungkin Mr. Enrico mau tambahin yang bagian ini ya, web browser ya. Nah, di bagian web browser ini, memang sebenarnya pakai web browser apa aja harusnya bisa ya. Tetapi kita lebih sarankan menggunakan Google Chrome karena kita biasa sudah coba untuk Google Chrome itu aman ya kiddos-kiddos. Jadi make sure gunakan Google Chrome untuk open Pixelpad-nya. Karena Pixelpad itu kan cloud-based platform ya. Jadi kita akan pakai web browser untuk membuat sebuah game melalui Pixelpad. Nah, kemudian untuk Pixelpad itu kiddos-kiddos harus membuat account terlebih dahulu. Nah, jadi make sure kiddos-kiddos sudah punya email dan sudah create account before creating some projects. Ya, karena nanti kalau misalnya kiddos-kiddos sudah buat project dan belum login, ada kemungkinan projectnya bisa hilang. Nah, kalau bisa login terlebih dahulu baru mulai create your idea project, oke? Oke, itu aja Miss Tina. Oke, itu ya kiddos. Jadi bagi yang tertarik buat join kompetisinya bisa disiapin nih apa aja yang kalian perluin nanti. Oke, mungkin bisa di next lagi. Oke, ini masuk ke bagian scoring kriteria dan juga apa yang harus kiddos-kiddos submit nantinya ya. Nah, oke kiddos. Jadi untuk scoring kriterianya kita akan look from creativity and originality. Ya, di sini creativity and originality berarti terserah ya, kiddos bisa buat mau apa saja, pakai image apa saja, yang penting masih related with theme, ya, theme-nya harus matching ya. Nah, kemudian juga harus ada technical skills-nya, dan juga nanti akan ada presentation dan demonya, nanti kita akan lihat dari bagian presentation and demo ya. Nah, kemudian nanti ada votes juga from other participants. Nah, kemudian kiddos-kiddos mungkin wondering nih, apa sih yang disubmit menggunakan Pixelpad? Apakah filenya, apakah apanya? Nah, jadi sebenarnya untuk Pixelpad itu, kiddos bisa langsung share project. Nanti ada bagian share-nya. Nah, nanti setelah di-share, link-nya kiddos tinggal copy saja, dan nanti tinggal di-submit di bagian G-form untuk submission-nya. Nah, kemudian jangan lupa juga ya, untuk video presentation-nya di make sure maksimum 5 minutes, dan bebas boleh Indonesia or English. Oke, boleh di next, Miss Jenny. Ya, silakan Miss Tina yang akan membahas ini. Oke, nah selanjutnya apa sih benefit yang kiddos bisa peroleh kalau misalnya kalian ikut competition game jam ini? Nah, pertama itu kalian akan dapat free access Pixelpad ebook. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli ebooknya itu tuh harganya bisa lebih dari fee yang akan kalian bayarkan saat competition. Nanti akan dibahas lagi nih di slide selanjutnya. Nah, untuk competition fee-nya itu hanya 100.000. Nah, nanti kalian udah bisa ikut competition, terus juga akan dapat akses untuk Pixelpad ebook. Nah, terus di akhir kompetisi kalian juga akan dapat sertifikat pastinya untuk seluruh peserta yang join. Oke, jadi kiddos udah tertarik mungkin ya, karena cuma 100.000 nih, nanti kalian punya banyak benefitnya. Oke, nah tadi
Oke, nah tadi kan udah dijelasin ya kalau akan ada Pixelpad e-book. Nah, nanti itu ada 3. Nah, kita akan jelasin nih apa aja sih e-book yang akan kalian dapat. Oke, di next mungkin Miss Jen. Iya, betul banget. Nah, jadi kita akan Kidus-Kidus akan dapat 3 e-book ini ya mengenai Pixelpad Python Game Development. Nah, kalau Kidus-Kidus lihat di sini ya, harga dari bukunya pun itu mungkin sedikit mahal ya, $18 satu bukunya. Nah, kalau di sini Kidus-Kidus yang mengikuti competition Pixelpad Game Jam ini akan dapat e-book hanya dengan membayar Rp100.000 saja sudah dapat 3 e-book yang bisa diakses sampai bulan Desember nanti. Nah, jadi benefitnya lumayan banget ya Miss Tina ya. Iya, jauh sekali dari harga buku yang aslinya. Oke. Iya, betul, Mister. Ya, kalau gitu mungkin boleh di next. Nah, oke. Jadi tadi kan Miss sudah bilang ya, kita akan share juga link untuk registration-nya. Nah, jadi Kidos, bagi kalian tertarik, mungkin bisa siapin ya HP-nya, bisa di-scan barcode di sini, atau mungkin nanti akan di-share juga link-nya nih. Jadi nanti akan share juga ya link-nya, atau share sekarang aja mungkin. Atau mungkin nanti aja ya, karena kita mau hands-on activity, jadi takutnya nanti kalian juga hilang lagi linknya. Nah, jadi bagi yang tertarik, nanti Miss akan share linknya di akhir sesi, jadi kalian bisa langsung klik buat regis ya. Oke, next. Oke, Kidus-Kidus, kita masuk ke bagian hands-on challenge. Mungkin Kidus-Kidus juga udah nunggu-nungguin nih. Udah penasaran pengen cobain ya menggunakan Pixelpad. Oke, kalau gitu boleh di next dulu, Miss Jen. Oke, jadi untuk hands-on challenge today, kita akan go into breakout rooms. Nah, nanti akan divided breakout room-nya into 3 category ya. SD Advanced, SMP, and SMA. Nah, oke, breakout room consists of couple of students and one teacher. Ya, jadi in one breakout room there is one teacher that will be guide you. Dan kemudian kita akan watch video tutorial, maybe 1 or 2. And if it's possible, maybe we can watch 3 or 4. Yeah. So and then try to make the same project as the tutorial. Ya, kenapa harus sama dengan tutorial? Karena waktu kita terbatas banget ya, Miss Tina ya. Iya, jadi Ya, betul. kita harus buatnya sesuai tutorial dulu aja. Nah, nanti untuk competition-nya baru Kidus-Kidus bisa explore by yourself. Oke? Nah, kemudian work alone, but can ask the teacher for help. Oke, kalau gitu mungkin Miss Tina masih ini ya, assign. Kalau gitu Kidus-Kidus ditunggu saja ya sampai di assign ke breakout room oleh Miss Tina. Oke? Oke, nah ini Miss akan bantu Kidus assign ke breakout room. Jadi make sure buat Kidus udah rename ya, pakai full name, terus juga di strip grade-nya supaya Miss bisa assign kalian sesuai dengan grade masing-masing. Oke? Oke, kalau gitu Miss akan assign. Wait ya. Bagi yang belum rename, bisa di-rename dulu. Iya, betul banget. Untuk Kidus-Kidus mungkin tadi ada yang belum rename ya. Untuk grade-nya. Supaya kita gampang nih Kidus-Kidus untuk assign kalian ke room yang sesuai dengan kategorinya. Ya, boleh di-rename dulu tadi yang belum rename ya, Kidus-Kidus. Jadi, name strip, name dash grade kalian. Oke, beberapa sudah Miss assign, bisa klik join breakout room ya guys. Oke. Ya, Elhan.
Oh, sorry. Oke, ini beberapa belum rename, bisa di-rename dulu mungkin. Biar Miss bantu. Oke, Mr. Enrico, jika ingin ke breakout room sudah bisa, Mr. Oh iya, oke. Kalau gitu, apa ya, Miss Ina? Aku tinggal dulu ya. Oke. Oke, kidus-kidus yang belum rename jangan lupa rename ya, supaya Miss Inanya gampang untuk assign karya. Oke, ini ada yang belum rename nih. Ayo, mungkin buat Alif, David, bisa di-rename buat nama dan kelasnya. Ayo. SD2 sama SD5 sama nggak, Miss? Kenapa? SD2 sama SD2 sama SD5 sama enggak? Ya, oh ya, sama-sama. Untuk SD bisa masuk ke room SD ya. Oke, tadi Arkan SMP ya. Oke, sudah Miss move. Oke, yang lainnya bisa Miss minta tolong di rename dulu. Name underscore class supaya Miss bisa assign ke breakout room. Oh, ini Naila SMP, oke. Ada lagi? Oke. Oke, yang lain sudah Miss assign ke breakout room ya. Bisa diklik dulu, join ke breakout room. Oh, Mika SD, oke, Miss assign. Oke, ini masih ada David, Dehan, Jovanes, Kevin, Maria, Maxwell, Raden, sama Cecep nih yang belum rename. Mungkin bisa di-rename supaya Miss bisa bantu assign. Dan yang sudah Miss assign bisa klik breakout room ya. Kalau misalnya breakout room-nya nggak muncul di kalian, bisa diklik di pojok kanan bawah, itu ada tulisan breakout room, diklik, nah nanti ada tuh join breakout room. Oke. Oh, Kevin SD, oke, Miss assign. Oh, Alif SMA, Miss assign. Ini SD kelas 2. Oh, nggak apa-apa, karena SD kita ada 2 room, jadi Miss pisah SD-nya jadi room 1 dan room 2. Oh. It's okay ya, tetap bisa join, oke? Ya. Oke. Iya, katanya terlalu kompleks. Oh, nggak apa-apa ya. Kan nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar ya. Oke. Mungkin yang lain sudah pada kembali ya, sudah pada kembali, Iya, kembali seharusnya ke sudah main kembali room. ke main room. Oke, nah kalau gitu Kidos, karena tadi katanya ada yang bilang kurang nih sesi di breakout room-nya. Nah, di sini kita akan buka sesi Q&A. Kalau misalkan ada pertanyaan yang tadi belum sempat ditanyain, bisa nih ditanyain di sini. It was so hard, katanya sangat sulit ya, Mister. Iya nih. Gak apa-apa Kidos, nanti dicoba aja dulu ya. Ada tutorialnya yang bantu di situ. Sama nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nih ditanya sekarang nih. Mumpung lagi sesi Q&A. Oke, untuk sesi Q&A bisa chat di everyone ya guys. Chat di everyone atau bisa raise hand, kalian bisa langsung tanyain juga. Nanti akan dijawab sama teachernya langsung. Oh, ada Ben. Oh, ini Ben yang tadi udah daftar nih, Mister. Oh, Ben, iya. Ada pertanyaan apa, Ben? Ini sebenarnya lombanya itu sendiri-sendiri individual atau kelompok?
Oke, untuk competition-nya ini individual ya, Miss Tina ya kan? Jadi nanti Ben mengerjakan semuanya sendiri dan presentation-nya juga sendiri Ben, gitu. Baik. Oke, thank you Ben for asking. Oke, ada yang bertanya how to shoot any sprite. Oke, mungkin Mister boleh kali ya bantu sedikit aja ya. Mungkin Miss Jen boleh di stop share screen dulu ya. Oke, ini Mister ada kasih contoh sedikit aja ya untuk shoot sprite ya. Takutnya mungkin bisa jadi reference for kiddos untuk ini ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Oke, ini Mister ada coba buat. Nah, kalau ini kita play, bisa ya? Sorry. Kita play ini bisa nih, dia move terus bisa menembakkan sesuatu ya. Ini untuk example-nya aja. Nah, di sini pakai caranya gimana? Nah, untuk shooting-nya Mister pakai key press yang lain ya. Misalnya pakai Q, pakai I, pakai Z, atau pakai C. Nah, tapi untuk proses shooting-nya seperti apa? Itu kita lihat di bagian code program shoot. Nah, di bagian Q ini, Mister buatnya seperti ini nih. Jadi kalau misalnya Q di press, itu kita akan memanggil sprite fire spear. Terus habis itu yang I di press akan buat lightning ball. Ya, for example gitu ya. Nah, kemudian kita langsung loop aja nih, kiddos, untuk objek gamenya. Langsung aja, kan tadi mungkin yang di ruangan Mister tadi udah dijelasin ya, Mister ada jelasin about coordinate ya. Ya, untuk about coordinate kan Mister bilang kalau misalnya kita mau shoot horizontally, berarti kita harus buat X-nya positif. Berarti kita buat X-nya plus 20. Atau mungkin boleh kalau misalnya mau lebih cepat lagi, mungkin plus 30 ya. Atau plus 50. Nah, nanti kita lihat aja di sini. Save dulu, terus kita play lagi. Tuh, tembakannya jadi lebih cepat tuh. Ya, gitu ya. Iya, jadi for example-nya gini aja. Jadi gampang, cuman ditambahin aja untuk X-nya, tapi di bagian loop ya, kiddos ya. Nah, untuk start-nya itu kita panggil dulu sprite-nya, seperti yang dijelasin Mister tadi. Oke, itu untuk mau jawab mungkin ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Roblox Lessons when? Ya, kita pokoknya fokus ke ini ya, untuk game creating aja ya, Geoffrey ya. Iya, bukan berarti kita akan Roblox, oke? Untuk kelas 6 yang mau naik SMP ikut lombanya level apa? Ini levelnya sama sih, Kaiser ya. Jadi, tapi mungkin masuknya ke SD ya, karena masih kelas 6 ya, masih masuknya ke SD Advance. Oke, kemudian Evangeline, kompetisinya mulai kapan dan batasnya kapan? Oke, tadi kan kita udah bahas ya Miss Tina ya, mulainya dari kapan ya? Oke, mungkin boleh Miss Jen di-share lagi di presentasinya, mungkin Evangeline tadi agak miss. Boleh Miss Jen di-share bagian, nah ini ya, jadi oke, jadi untuk ini pertama udah regis dulu belum Evangeline? Kalau sudah regis, baru nanti bisa langsung mulai ya, sudah langsung bisa mulai dan langsung dilihat aja bagian deadline-nya. Untuk deadline-nya itu sampai 14 Agustus ya, Evangeline. Oke, kemudian ada question dari Ernest. We make this project alone, yep. Ya, untuk buat project-nya alone ya. Waduh, pertanyaannya banyak banget ya, Miss Tina ya. Iya, kayaknya pada ingin daftar, tapi masih ragu nih, Mister. Iya, how to give a character a sprite. I am to. Oh, don't say that. Enggak, jangan ya. Ini how to give a character a sprite. Gimana kita jelasin nih ya? Mister harus share screen lagi kah? Tadi kan Mister ini harusnya Mister udah jelasin lah ya, tadi cara manggil sprite gimana ya? Sedikit ya. How to make scary game. Ya nanti ini kalian kalau mau buat ini kiddos ya, mau buat yang topiknya yang lain-lain itu nanti
Kiddos harus explore sendiri. Atau kalau mau nanti Kiddos mungkin ikut yang bagian holiday program. Nah, mungkin di bagian holiday program itu kan nanti kita akan 1 week belajar Pixelpad. Nah, nanti kalau misalnya yang ikut holiday program itu mungkin akan lebih banyak dapat experience-nya menggunakan Pixelpad. Ya kan ya, Miss Ina ya? Iya, betul, Mister. Iya, oke. Saya kelas 2 SD tapi sudah kelas 2. Apa boleh join game jam? Oke, kalau ini Mister nggak bisa jawab. Mungkin Mister Steve kali mungkin bisa bantu jawab, Mister Steve. Ya. Ada pertanyaan Mister Steve dari Tobias. Saya kelas 2 SD tapi sudah level SD Advance. Apa boleh join game jam? Iya. Kalau mau join boleh, tapi untuk konsep basicnya apakah sudah kuat seperti Python gitu kan tadi dijelaskan? Apakah sudah familiar dengan text-based coding? Iya. Dan apakah waktu tadi di breakout room ada kesulitan atau bagaimana? Oke. Tobias berarti bisa boleh join, tapi kalau Tobias memang masih kesulitan, mungkin bisa nanti ya. Tapi kalau misalnya memang sudah aman, oke, join aja nggak apa-apa, Tobias. Iya, kalau misalnya memang kamu yakin, oh saya bisa, ya join aja juga nggak apa-apa. Iya. Kan sudah nanti akan diberikan tutorialnya dan juga dokumentasinya kan ya. Jadi kamu bisa baca-baca dari situ juga. Oke, ya thank you Mr. Steve ya untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Hadiahnya apakah? Aduh, Miss Ina, kita tadi sudah jelas kan ya. Oke, boleh Miss Jen dibagi ke bagian benefit lagi, Miss Jen? Share screen-nya. Oh iya. Oke, mungkin Miss Jen bisa jelaskan untuk hadiahnya gimana? Sir sambil jawab pertanyaan lain dulu aja. Oh ya, oke. Oke, mungkin tadi kita jadiin last question aja ya, Mister, gimana? Karena udah lumayan mepet. Oh iya, udah mepet banget ya. Oke. Ayo, ada pertanyaan apa lagi nih, Miss Tina? Ayo, mungkin ada lagi. Oh, nih, tutorialnya di YouTube kan, Kak. Mungkin tutorial di YouTube ada ya, Raden ya. Tapi kalau misalnya Raden mau pakai tutorial yang dari Pixelpad, boleh. Tadi di Pixelpad tuh ada banyak kalau misalnya di-explore. Ada project dari creator lain, ada project tutorial dari Pixelpad langsung. Ya, jadi ada pilihannya banyak banget. Tapi kalau misalnya di YouTube memang ada, boleh dijadiin reference ya. So we need to search our own. Iya, karena kan ini include-nya competition ya, Anton ya. Jadi harus bisa dicoba sendiri. Oke, mungkin last ya, ada Ben yang raise hand. Kenapa, Ben? Ya, pertanyaan terakhir, Ben. Ada apa, Ben? Aku sih sebenarnya ada 2 pertanyaan ya. Iya, boleh. Ini ya, satunya nih pertanyaannya ini, cara ini ada nggak sih? Maksudnya bisa manggil import module nggak sih, saudara? Oh, import module. Mungkin Mr. Steve atau teacher lain ada yang bisa bantu jawab? Oke. Oh ya, Mr. Steve. Mungkin bisa diperjelas. Maksudnya contohnya kayak modul apa ya, Ben ya? Oh, kayak misalnya import random atau import math atau apa gitu. Oh, untuk ininya Python-nya ya. Iya, bisa tuh. Udah dibalas oleh Mr. Dwima, bisa katanya. Kalau semua Python modul bisa. Oh iya. Karena memang ini based on Python, right? Ya, kemudian tadi ada 2, terus satunya lagi pertanyaannya apa, Ben? Ini cara menggunakan room dengan efektif gitu. Maksudnya kayak masih rada-rada bingung ya kalau manggil room. Oh iya, nggak apa-apa kalau misalnya masih ada yang bingung.
bisa lihat juga di documentation-nya. Tadi apakah mungkin udah dikasih? Soalnya tadi kalau waktu di breakout room, Mister udah ada kasih. Jadi mungkin Mister bisa kasih juga lagi ya di sini. Ini untuk semuanya juga ya, for everyone. Jadi akan ada tutorial dan akan ada documentation that you guys can read from the Pixelpad website. Jadi it will discuss everything about game, about sprites, about object, about rooms, input, collision, function, and more ya. You can read it by yourself ya everyone ya. Oke, apakah sudah menjawab Ben? Mungkin awal-awal masih bingung-bingung ya, maybe still confused, tapi it's alright ya. Slowly, we have like 1 month right for the competition. Jadi don't you worry everyone, you can read the documentation, you can watch the YouTube video from the Pixelpad ya, and you can brainstorm your idea first ya. Oke. Oke, kalau gitu thank you Mr. Steve, thank you Mr. Dima yang sudah bantu jawab ya. Oke, kalau gitu Miss Tina kayaknya kita lanjut aja ya. Oke, boleh di next Miss Jen? Oh, oke. Ini sudah masuk lagi ke bagian registration. Nah, mungkin untuk kidos-kidos yang belum melakukan registration, boleh nih yang tadi udah penasaran ya. Ini gimana? Pengen join pengen gabung pengen coba buat game di Pixelpad. Nah, kalau misalnya belum registration, boleh nih di-scan dulu nih kidos-kidos. Atau mungkin bisa langsung dibuka aja link yang ini nih. Mister coba kasih di chat ya. Oke, jadi Kidos bagi yang tertarik bisa nih langsung klik aja link registration-nya yang sudah dikirim oleh Mr. Enrico ya. Atau bisa juga kalau misalnya kalian mau dibantu ikut competition-nya, itu bisa ikut di holiday program Kode Kido. Bisa dilihat di Instagram Kode Kido atau di website holiday program Kode Kido 2022. Oke? Iya, betul banget ya, Miss Istina ya. Kalau misalnya ikut holiday program, pasti kalian akan lebih experience dalam pembuatan game di Pixelpad. Oke, kalau gitu mungkin cukup ya untuk ininya ya. Boleh di next, Miss Jen? The link doesn't work. Oh ya? Ya. Di Mister bisa sih. Coba. I don't know. Oke, mungkin nanti akan kita share lagi. Oh ya. Oke. Eva QR-nya bekerja aja kok, Mr. Eva scan tadi berhasil. Oh iya, oke. Iya, berarti tadi mungkin salah scan aja ya, Anton ya. Oke, thank you Evangeline untuk confirmation-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian resources. Nah, ini nih juga adalah bagian dari yang tadi udah di-share sama Mr. Steve ya. Nah, jadi di sini ada beberapa resources nih yang bisa dijadiin foundation kidos-kidos ya untuk mengerjakan competition-nya. Ada tutorials, ada documentation, ada Discord. Nah, untuk Discord-nya itu dia langsung ke Pixelpad community. Jadi aman kalau misalnya Kidos mau langsung tanya, pasti nanti mungkin dijawab sama Pixelpad-nya secara langsung melalui Discord. Nah, mungkin Mister langsung kirim aja ya di chat ya, supaya lebih mudah diakses. Nah, boleh nih Kidos-Kidos di save dulu nih yang Mister kirim di chat. Tutorialnya ada documentation-nya, ada Discord, ada artwork juga yang bisa dilihat sama Kidos. Kemudian juga ada about Kode Kido Holiday Program. Nah, jadi kalau misalnya mau daftar Holiday Program, kliknya bisa lewat situ ya, untuk melihat information dari HP itu sendiri. Oke, kalau gitu ya boleh di next.
Nah, oke, Miss Tina, silakan. Oke, karena waktu kita terbatas ya Kidos, jadi untuk sesi seminar Pixelpad hari ini kita akhiri sampai sekarang. Oke, kalau gitu bisa mengucapkan terima kasih ya buat Kidos yang sudah hadir. Dan semoga seminar ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Kalau misalnya kalian tertarik buat join, kita langsung regis aja pakai link yang udah dikasih Mr. Enrico tadi. Atau bagi yang pengen ikut lewat holiday program, kalian juga bisa regis aja holiday program melalui website Kode Kido atau juga melalui Instagram kita. Oke? Oh iya, Miss Tina, sorry. Tadi kita belum jawab ya yang hadiahnya ya. Oh iya. Oke, ayo mungkin gimana Miss Jen yang ada mau jawab atau gimana Miss Jen? Oke, boleh. Itu Miss sudah share linknya. Nanti kalian bisa buka di linknya itu bakalan muncul kayak gini. Untuk kategori SD hadiahnya apa, SMP apa, SMA apa. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya. Nah, oke. Oh iya, itu ya hadiahnya ya. Miss Jenny sudah share screen ya, jadi bisa dilihat juara 1 untuk kategori SD, juara 1, 2, 3 SD, SMP, SMA, ada beda-beda ya. Oke, kalau gitu mungkin sudah menjawab ya untuk tadi yang bertanya mengenai hadiah dari mengikuti competition ini. Oke, kalau begitu udah jelas ya, Kidos. Nah, sebelum kita meninggalkan room-nya, Miss mau minta tolong Kidos bisa nyalain dulu yuk kameranya. Kita akan foto bareng